enggak itu? Saya lupa ya. Enggak, Pak, Kemarin kayaknya. kan, oh enggak ya. Waduh, berarti lupa saya. Saya apa? Lupa kirim itu. Tapi sudah selesai. Sudah, Pak. Oke, nggak ada yang susah kan? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Insya Allah. Ya, hari ini pakai soal baru ya. Oke. Oke. Tapi nanti Nah, dikirim ya, Pak. dalam waktu ya tak kirim ini. Kalau mau terus apa ke tindih-tindih, soalnya kegiatannya padat saya. Oh. Oke. Yes. Oke ya. Ini soalnya saya kasih soal model bilingual. Jadi ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Oke, yang nomor satu, berapa, saya langsung bahasa Indonesia aja ya. Ada berapa cara 7 per 12 dapat ditulis sebagai penjumlahan dua pecahan paling sederhana yang mana penyebut kedua pecahan tersebut tidak lebih dari 12. Pak, kok suaranya kayak terganggu koneksi ya, Pak? Nah, 7 per 12, putus-putus. Kayak kayak koneksi, Oh, Pak. iya. Kayaknya saya keliru connect wifi ini. Sudah. Lumayan, Pak. Videonya tak jelas. Kok suaranya nggak kedengeran ya, Pak? Nggak kedengeran. Oh, sekarang kedengeran, Pak. Putus-putus apa enggak? Udah nggak, Pak? Enggak ya. Berarti ini apa? Wifi-nya aja tadi. Oh, Oke. Ada berapa cara 7 per 12 dapat ditulis sebagai penjumlahan dua pecahan paling sederhana yang mana penyebut kedua pecahan tersebut tidak lebih dari 12. Masih putus-putus? udah nggak, Pak? Enggak ya. Nah, kira-kira penyelesaiannya kalau soal seperti ini bagaimana? Punya ide enggak kamu? Dibagi dua. Dibagi dua, berarti 7 per 12 ditulis berapa sama berapa? Empat. Nggak bisa ya. Hmm, Nggak punya ide, Pak. nggak punya ide. Eh, kalau misalkan Aku misalnya kayak gitu, saya ah, 4/12 tambah 3/12 kan nggak lebih kan, Pak, menyebutnya. ya, jadi yang pertama ini kan ada kata-kata sebagai penjumlahan dua pecahan paling sederhana yang mana penyebut kedua pecahan tersebut tidak lebih dari 12. Ya, kalau misalkan selain penyebut 12, kira-kira berapa? Eh, 6. 6 sama 2 ya. Oh iya, Terus 6 3, 2 4. 4 sama 4 sama
sama 3 ya. Oh iya. Nah, itulah yang nanti kita pecah. Maksudnya, Itu Pak? kita pecah. Jadi 7 per 12 itu kira-kira berapa sama berapa. Ini ya, kita tulis. 7 per 12. Ini sama dengan misalkan dibuat penyebut 3 sama penyebut 4. Yes. Berarti nanti yang di atas ini kira-kira berapa? Hmm, Kan gampang kan? eh, satunya 1/3. Nggak bisa ya? 1 per, ya. Kan 3. seperti ini kan? Kalau yang bawah Iya, kalau misalkan apa penjumlahan pecahan, kayaknya suara saya iya. putus-putus ya. Enggak, Pak. Jelas. Oh enggak ya? Oh ya sudah. Soalnya di saya kok mantul putus-putus ya. Internetnya ini kayak. Yes. Berarti ini bilangannya berapa sebenarnya? 1, 1 sama 1/3 sama 1/4. 4. Ya, ini sudah terhitung. Terhitung berapa? Satu apa dua? 1. 1. 1. Ya, ada lagi enggak kira-kira? Ada Berapa? hmm, 6/12 ditambah 1/12 bisa nggak ya, Pak? Eh, Berarti enggak. penyebutnya, katakanlah penyebutnya 2 sama dua per 6 ya. empat 2/4 2 per, tambah 1/12. 2/4 ditambah 12. 1/12. 2/4 itu 1/2 ya. Nah, ini juga boleh. Ada lagi enggak? Ada Berapa? hmm, 2/12. Berarti 1/6 1/6. ditambah lima per dua Mm-mm. belas Oke, dicoba ya. 1/6 ditambah 5/12. 1/6. Ya, boleh. Ada lagi enggak? Kayaknya ada. Mm-mm. Eh, nggak ada ya? Enggak ada. Oke, kita kita cek bareng-bareng ya. Paling tidak kan sudah ketemu sebanyak 3 pasang. Terus yang terakhir ada enggak? Kita lihat. Ada kayaknya, tapi nggak tahu bilangan. Ada. Tadi kan setengah sama 1/12. Ini satu. Terus 1/3 sama 1/4. Kedua. Bilangan ketiga berapa tadi? 1/6, Tambah 5/12. 5/12. Yang keempat, kalau misalkan 1/6 ditambah setengah, ketemu nggak ya? Eh, Bisa nggak itu? nggak bisa. Bisa nggak ya? Oh, enggak, bukan sih ya, Pak.
Nggak bisa ya. Ini kan 6/12, yang sebelah sini 2/12. Berarti bukan kan? Nah, wes nggak ada lagi, berarti ada 4. jawabannya 3. Ya, 3. Ya, kan yang terakhir kan nggak bisa. Nah, harus satu-satu ya, Pak? Iya, memang harus satu-satu. Nah, jadi konsepnya 7/12 itu dijadikan A/B ditambah C/D. Jadi bilangan ini harus berbeda. Kalau kayak Antara gitu, ini tuh udah maksimal dari mana ya, Pak? apanya? Cara nentuin itu udah maksimal. Ya dari coba-coba, enggak ada lagi caranya. Jadi caranya nggak ada lagi. Just tinggal dicoba aja. Karena memang nomor satu ini soalnya sebenarnya soal berbentuk open-ended. Open-ended itu artinya soal yang diberikan itu bisa memberikan jawaban yang bermacam-macam. Lanjut, Pak. Oke, nomor dua. Yuk, kira-kira diapakan itu? Itu ditambah dulu. Habis itu Heeh. nanti kalau bilangannya lebih dari satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya nanti ditambah bilangan-bilangannya. Iya, ditambah lagi ya. Yes. Pertanyaannya, kira-kira itu berapa jumlah angka penyusun dari bilangan-bilangan itu sebanyak 9 kali pengulangan. Itu maksudnya titik tiga itu diapain, Pak? Maksudnya itu di situ bilangannya sama. Artinya Berarti seperti ini. 65 4 3 7, 65 4 3 7, 54 3 7, 54 3 7. Nah, artinya gini, 6, 5, 4, 3, 7. Ya, ini jumlah angka penyusun 6, 5, 4, 3, 7, titik, 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 5, 4, 3, 7. Berarti yang pengulangan yang ini. Yang 5, 4, 3, 7. Jadi ini pengulangan pertama. Terus pengulangan kedua 5, 4, 3, 7. Pengulangan ketiga 5, 4, 3, 7. Itu artinya titik-titik. Artinya titik tiga itu pengulangan yang sama. Oh, paham, paham. Berarti kalau seperti ini, yang harus dijumlah duluan itu yang ini, yang pengulangan. Kenapa? Karena nanti ada 9 kali, tinggal dikali 9. 4 7 dikali 9 ditambah 6. Ya, jumlahnya dulu, dijumlah dulu ya. 5, 4, 3, 7. Itu kan dijumlah dulu. Berapa itu 5, 4, 3, 7? Eh, 19. 19. 19 dikali 9. 15. 19 dikali 9. 171. 171. Terus ini berarti 6 ditambah 1 tambah 7 tambah 1. Ini 7, ini 8. 7 tambah 8, 15. 15 berarti 1 tambah 5 6. sama dengan 6-nya dipisah, habis itu 5 4 3 7-nya diulang-ulang ya. ya 6-nya dipisah. Karena yang pengulangan hanya 5, 4, 3, 7.
Berarti lumayan paham sih, Pak. Mm-mm. Kalau sudah pernah dapat soal seperti ini, insya Allah paham. Tapi kalau belum pernah, pasti bingung. Lanjut aja, Pak. Ayo, lanjut. Nomor 3. Itu soalnya Iya, kan sudah Pak. kelihatan. Eh, nol yang dibuat. Dihitung bentar boleh ya, Pak? Boleh. Sudah? Belum, Pak. Belum. Misalkan sambil makan, sambil minum, enggak apa-apa. Oke. Ini caranya manual loh, nggak ada lagi caranya. Oke. 44, Pak, saya ngitungnya, Pak. 45. Oke, kita 45. Ya. Kita coba tes satu persatu ya. Yang pertama itu kan bilangan mulai dari 1 sampai, tak tulis seperti ini ya, 100. Nah, 1 sampai 99. Yes, yang enak. 1 sampai 99 itu angka nolnya ada di mana saja. Berarti kan Belum. 10, 20, tiga tiga puluh ya. puluh Berarti ada sampai berapa itu? Ada 9 9. kan? Ada 9 bilangan. Yes. Terus mulai dari angka 100 sampai angka 199 atau kurang dari 200. Nah, Eh, 10, 30. Bentar, Pak. mm. Sampai 200 berartinya 200-nya masuk ya, Pak? Enggak, karena ini tandanya nggak ada sama dengannya di bawah. Oh, Kalau ada tanda ini, tanda sama dengan, berarti 200 masuk. Tapi kalau nggak ada, 200
nggak masuk. Ya, B itu maksudnya berarti kan apa? B-nya itu bilangannya, Oh, bilangan nolnya itu. Nah, ya, berarti berapa saja itu? Kalau kita tulis ya 100, 101, 102, 102, 103, 104, 105, 105, 106, 106, 107, 108, 109, 110, 120, 130, 140, nah, 140, 160, 170, ah, ah. 80, Berarti ada 190, berapa? Terakhir ada 190 ya. 10. Ya, Ada berapa ini? 20 kan? iya. Eh, Nah, iya sih. ya, kan 100 sampai 109 itu 10. Iya. 110 sampai 190 itu ada 20 bilangan. Terus di sini mulai angka 200 sampai terakhir 251. Berarti kan mulai 200, 201 dan seterusnya sampai 209. Itu berapa? Ini aja 10. 10 ya. Terus ditambah 210, 220, 230, 240, 250. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti kalau kita jumlah semuanya 9 tambah 20 ditambah terakhir 15. Ketemunya berapa itu? 40? Eh, 210. Bukannya itu nanyain angka nol yang dibuat ya, Pak, bukan bilangannya yang ada nolnya ya, Pak. Banyaknya angka nol yang dibuat. Oh iya, angka nolnya ya. Angka nolnya berarti yang terakhir ini 16 ya. Ini 16. Dihitung lagi ya. 100 itu angkanya 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh ya benar. Yang atas tadi 20 karena 100 angka nolnya 2 ya. Yang bawah ini juga sama. 200 angkanya 2, nolnya 2. Berarti kalau 200 sampai 209 itu ada 10 digit. Ada 11 ini. 11 digit. Yang di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti 16. 9 tambah 20 tambah 16, 40. 5. Benar ya jawabannya ya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Oke, nomor 4. Lomba dalam waktu dekat apa, Dek? Saintika Saya besok tiga kapan? Besok. Jumat Sistemnya apa? Online? offline. Offline? Offline tapi pakai komputer, Pak, di sananya. Oh, oh pakai komputer. Ya, ya, ya. Pakai komputer. Kalau ada soal IC, dibaca lo perintahnya. Karena kadang ada yang tidak diminta satuan, ada yang diminta satuan. Biasanya satuan satuan biasanya nggak terlalu di mana, jarang diminta Perhatikan. biasanya. Nomor 4. Nomor 4. Hmm, Kalau ada 4 bintang 1 sama dengan 5, 4 bintang 4 sama dengan 20, 7 bintang 5 sama dengan 36. Kira-kira 6 bintang 7 berapa?
Tulis dulu. 4 bintang 1 sama dengan 5. 4 bintang 4 sama dengan 20. 7 bintang 5 sama dengan 36. Ya, terus ini kamu disuruh, intinya disuruh sebenarnya polanya seperti apa sih bintang itu? Nah, misal 5. 5 ini kan boleh tak tulis 5 plus 1. Nah, pasti nanti antar bilangan akan memiliki pola yang sama. Maksudnya, Pak? Jadi antar bilangan 5, 20, 36 itu akan memiliki pola untuk mengurai bintang ini. Nah, kita coba aja, kita prediksi dari apa jawaban. Ternyata 5 itu kan bisa kita tuliskan 5 tambah 1 atau 5 kali 1. Nah, ini nanti kita kita satukan dengan yang ada di depan. Apakah ada hubungan ataukah tidak? 5 ini 4 tambah 1 ya. Terus 20. 4 Jadi tambah intinya gini, kamu hubungkan antara ini dengan depan, terus yang satunya dengan belakang. Pasti ada keterkaitan. Nah, kalau 20 dihubungkan sama 4 dengan 4, berarti berapa? 4 kali 4 tambah 4. 4 kali 4 tambah 4. Nah, kalau 36, hubungkan dengan 7 sama 5. Tuh, 7 kali 5 tambah 1. Benar. 7 kali 5 tambah 1. Ya, yes. Dari sini kan sudah bisa dilihat bahwasanya apa? Tak perbesar. Nah, bahwasanya ternyata ada keterkaitan. Oh, bintang ini tidak lain adalah dapat dari sini. Ini ada polanya, yang kedua sama ketiga sama, tapi yang pertama aneh. Yang pertama aneh. Nggak sama kayak dua ketiga. Kalau kedua ketiga kan berarti bisa penambahannya 4 itu dari eh, 20 itu 4 kali 4 tambah 4. Dibutuhkan 4 buat jadi 20. Kalau 36, 7 kali 5 perlu tambahnya 1 lagi jadinya ini. Tapi yang pertama tuh kayak nggak ada polanya, Mbak. Oh, yang pertama ada polanya. 4 itu boleh ditulis 4 kali 1. satu. Nah, itu polanya. 4 Jadi ini kali 1 tulis. tambah 1. Nah, kan sudah berpola kan? Udah, Nah, coba dilihat antara 1 dengan 3. Yang ketiga polanya sama atau enggak? sama. Sama. Berarti di sini ada yang ini ganjil, ini kan ganjil. Nah, ini genap. Ya, jadi ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ganjil, genap, ganjil. Kalau Apa ganjil, kalau ganjilnya? gan, kalau ganjil itu penjumlahannya yang mana? Penjumlahannya yang angka belakang ini. Jadi Maksudnya, Pak? empatnya itu ah, empatnya jadi jumlah. Kalau ganjil penjumlahannya dengan angka satu. Berarti untuk 6 kali 7 6 kali 7
Mm-mm. tambah 6 masih kali 7. Berarti kan habis genap, ganjil, terus di sini ke genap apa ganjil? 6 kali 7 itu genap apa ganjil? genap. Genap dari mana? Eh, bingung, Pak. Dari sini loh. Angka terakhirnya, ya, angka terakhir yang pertama itu kan ganjil. Yang kedua, Oh, nah, 4 genap. Nah, 6 kali 7 berarti masuk yang golongannya genap atau ini ganjil? Ganjil ya, berarti kalau ganjil polanya 6 kali 7 ditambah satu. 1. 42 ditambah 1 sama dengan 43. 43. Ini soal apa sih, Pak? Soal soal Olimpiade. Oh, Soal Olimpiade. Tapi Olimpiade yang resmi. Ini Olimpiade dari Dinas Pendidikan. oh, Kenapa agak agak susah ya? ya beda sama sebelumnya. Kalau kalau sebelumnya itu kan dari EO atau bimbingan belajar. Kalau kalau bimbingan belajar itu berarti kan yang membuat biasanya tentor-tentor. Jadi mereka buatnya nggak terlalu sulit. Nah, terus kalau ini soal yang buat adalah guru-guru. Biasanya kan kalau dinas pendidikan manggil guru-guru untuk buat soal. Nah, ini hasilnya. Oke. Ini soal yang kemarin sudah dilaksanakan oleh apa muridnya Pak Adi. Jadi di sini ada penyisian untuk Olimpiade itu penyisian seperti ini soalnya. Tapi ini khusus untuk kelas 5 sama 6. Jadi di sini di tempat saya itu kalau penyisian Olimpiade itu per jenjang, per level istilahnya. Jadi kelas 3 4 menggunakan soal kelas 4 campuran kelas 3. Kalau yang 5 6 menggunakan soal soal kelas 5 berapa persen, kelas 6 berapa persen, ditambah ditambah soal SMP kelas 1 biasanya. Nah, tapi tak lihat yang apa yang ada di sini itu soalnya insya Allah nggak ada yang soal-soal setingkat SMP. Nomor 5. Sudah pernah dapat faktor positif. Faktor positif, Jadi faktor faktor, biasa. ya faktor biasa. Udah, Pak. Coba Satu faktor, kali 2012. Gitu-gitu, Pak. iya, Oh. Satu kali 2012, dua kali 506. 500, 1006. ya 1006. Nah, tulis Tiga ya. kali Tadi 1 sama 2012. 2 sama 1006. 1006. Tiga Tiga bisa, sama bisa, Pak. 3 bisa, bisa tak? Eh, nggak bisa deh, 32 ya Nggak nanti. bisa. Nggak Kali bisa. empat, empat bisa, empat bisa. 4 sama berapa? Itu nanti lima lima ratus ratus tiga. tiga ya, 503. Ada lagi? Enam, Ada lagi? enam nggak bisa ya. 6 nggak bisa. Tujuh nggak bisa. Nah, nah. 8 juga nggak bisa. Eh, Hmm, 8 nggak nggak bisa. bisa. 9 nggak
nggak bisa juga. Nggak bisa. 10 nggak bisa. 10 jelas nggak bisa. 11 nggak bisa. 11, 11, 11 nggak bisa ya, Pak? 11 nggak bisa, 11 12, nggak bisa. 13, 4. Banyak nggak bisa, Pak, kalau kayak gini, Pak. Banyak nanti. Sudah. Lah kan sudah Harusnya sih selesai. Ketemu udah. jawabannya 6. Kalau kayak gitu cara memastikannya gimana ya, Pak? Cara memastikannya, kamu pernah Iya, diajari pohon faktor enggak? belum, Pak. Oh, belum. Pohon faktor yang seperti ini? Biasanya tabel, Pak, kalau saya. Oh, tabel ya. Kalau tabel gimana? Ini 2012 bagi 2 kan? Iya. Tabelnya Ya, tabelnya dua. seperti ini bukan? Ini 1000. Nah, Kalau tabel nggak bisa, Pak. Saya biasanya kalau tabel buat FPB sama KPK. Kalau ngitung kayak gini biasanya cuma pakai kotak tok, Pak, biasanya. Kotak bisa dikasih 1 kali 2012 gitu-gitu, Pak. ya. Jadi sebenarnya cara memastikannya gampang. Jadi tak cari ya. Yang pertama kan pakai manual. Pakai manual itu seperti yang kamu katakan tadi. 1 kali 2012, 2 kali 1006, 4 kali 503. Ya, itu cara manual. Nah, kamu sebenarnya bisa menggunakan tabel. Nah, cara menggunakan tabel. Ini saya tidak tahu tabel yang dimaksud kamu itu apakah sama dengan yang tak maksud ya. Jadi penggunaan tabel itu macamnya ada banyak. Tapi secara garis besar tak ambil itu ada dua. Ada yang seperti ini. Jadi di sini pembagi 2012 bagi 2 hasilnya 1006. Terus dibagi 2 hasilnya 504 ya. 50 kok 504 503. 503 ini bilangan prima. Prima. Jadi nah, berarti 2012 itu boleh tak tulis 2 pangkat 2 dikali 503 pangkat 1. Nah, faktor bilangannya ya, faktor bilangan kalau ada A pangkat N dikali B pangkat N, nah, dan seterusnya, maka faktor bilangannya itu N plus 1 dikali M plus 1 dan seterusnya. Nah, dan seterusnya itu kalau misalkan di sini ada C, misalkan C pangkat P, berarti ini ada P plus 1. Seperti itu. Nek nggak ada ya wis. Nek misalnya ini nggak ada, ini juga nggak ada. Terus N sama M-nya didapat dari mana? Dari pangkat. Nah, dari sini bisa kita tulis 2 plus 1 dikali 1 plus 1. 2 plus 1 sama dengan 3. 1 plus 1 sama dengan 2. 3 kali 2, 6. Itu cara yang berdasarkan konsep. Eh, kita coba lagi. Misalkan bilangannya 36.
Nah, kira-kira ada berapa faktor positif? Ya, kalau 10. bilangannya berapa? 10. 10, kita cek. Kalau pakai cara manual, berarti kan 36 itu satu dengan 36. Dua dengan 18. 3 dengan 12. 12. 4 dengan 9 9. ya. 5 6 enggak ada. dengan 6 dengan 6 cukup ditulis satu saja. Terus oh ya 9 nih. 8 bisa? Enggak bisa ya. 8 nggak? Berapa itu? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Nah, kalau kita gunakan konsep, ini harusnya faktornya 6 dengan 6. 6-nya tetap dihitung harusnya. Kalau kita gunakan konsep itu, berarti 36 itu kan berapa 36? 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Sehingga faktornya pangkat 2 ditambah eh, kali 2 2 tambah 1 1. 3 kali kali 3 9. 9. Ya, sama kan dengan yang ini? Iya, Pak. 9. Tapi misalnya pakai yang caranya pagar yang tadi ditunjukin Pak Hadi, bisa tahu itu Heeh. jawaban prima gimana, Pak? Pakai tabel lah. Maksudnya? Iya. Enggak. Yang kamu tanyakan barusan kalau pakai tabel tak? Iya. Kalau pakai tabel berarti kan 36 bagi 2 18. Ini kan tabel. Terus bagi 2 9. Bagi 3 3. Bagi 3 1. 1. Berarti kan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Sudah itu aja caranya. Nanti sama kalau sudah ketemu bilangan berpangkatnya, tinggal dimasukkan n plus 1 dikali m plus 1. Saya bingung ya tuh cuman kalau misalnya bisa tahu itu bilangan prima atau enggak kan harus dibagi satu-satu, Pak. Iya, jadi kalau enaknya kalau kita menggunakan tabel itu kan semakin lama angkanya semakin kecil. Itu aja. Coba kalau yang tadi soal pertama itu kan 503. Tahu dari mana itu bilangan prima? Ya, kembali lagi. Berarti kamu harus menemukan pembaginya 503. Kalau nggak nemu, ya wes berarti 503 itu bilangan prima. Oke, Pak. Lanjut, Pak. Oke, nomor 6. Nomor 6 itu permainan logika aja. Kira-kira berapa?
Itu kalau nggak salah ada soal yang mirip kayak gini tapi tiket penonton, Pak. Tiket penonton sama berarti. Iya, Konsepnya sama itu. Nah, ya konsepnya sama. Tapi ya lupa, wes. Pak, itunya rumusnya. Oh, caranya lupa. Iya. Oke. Niko mempunyai uang 56.000 terdiri dari uang logam 200 dan 500. Jika Riko mempunyai 250 keping uang logam, banyak uang 200-an adalah begini, uang logamnya misalkan uang logam yang 200 itu katakanlah X, uang logam yang 500 itu katakanlah Y. Iya. Maka di situ ada keterangan 56.000 didapat dari mana? Terdiri dari uang logam 200-an dan 500-an. Berarti bisa jadi 200 kali X ditambah 500 kali Y. Itu pemicu yang pertama. Terus lanjutannya bagaimana? Ada keterangan 250 keping uang logam. Nah, total itu 250 keping uang logam. Padahal uang logamnya ada dua. Ada yang 200-an, ada yang 500-an. Berarti di situ ada keterangan X ditambah Y. Jadi uang logam 200-an ditambah uang logam 500-an. Tidak lain adalah jumlahnya 250. Terus tinggal diselesaikan dengan cara apa kan? Eliminasi. Eliminasi. Ayo dicoba dulu eliminasinya. Saya tak ambil minum dulu di bawah. Agak bingung ya, Pak. Udah nggak bisa. Aku tadi kentut berkali-kali. Hmm? Bencana telah datang. Oh, nggak tahu deh. Kosong kayak gitu. Nggak tahu lah. Halo? Nah itu tadi lagi disuruh tapi aku Sudah ketemu, Dek? ininya saya agak aneh Pak. Ini malah saya nemunya jadinya 555.750 sama dengan 199 X tambah 499 Y. Nggak begitu Nah, ngerti Pak kalau eliminasi Pak. jadi eliminasi itu konsepnya kedua ruas harus sama. Misalkan
X-nya duluan yang sama. Jadi baik yang atas maupun yang bawah harus sama. Misalkan Y-nya Maksudnya sama. Jadi seperti ini. Yang langkah pertama itu yang bisa disederhanakan, disederhanakan. Itu kan ada 56.000 ya. 200 sama 500. Kita bagi seratusan. 560 sama dengan 2x tambah 5y. 2X tambah 5Y. 560 sama dengan 2X tambah 5Y. Nah, yang bawah agar sama harus dikalikan. Kalau kita mau menyamakan X berarti semua ruas dikali berapa? Kalau biar jadi sama dengan ini. Nah, karena Maksudnya di Pak? sini kan 2X. Ya, di soal ini kan X. Yang ini kan X. Kelihatan ya. Iya. Nah, di sini kan 2X. Ini kan Heeh. 2X. Berarti biar sama, yang bawah harus dikali berapa? 2. Kali 2. Maka di sini ditulisi nah, kali 2. Ya, kali 500 2 ya berarti. berarti 500 sama dengan 2X ditambah 2x. 2Y. Iya. Baru ini kita kurangi. Nah, 60 sama dengan 560, ini 60. 2X dikurangi 3y. 2X habis. Ini 3Y. Berarti Y-nya adalah 60 dibagi 3 sama dengan 20. 20. X-nya, Y-nya ketemu 20, berarti X-nya ketemu berapa? 200 ya, benar 230. Nah, X-nya ketemu 230. Yang ditanyakan apa? Banyak uang 200, berarti X ya 230. Cara ngeceknya tinggal dikali ya Pak nanti Pak. Dikali. Yes, silakan di. Ini kalau yang nomor 7 konsepnya gimana ya Pak? Konsepnya ya tinggal dijumlah aja. Jadi dijumlah itu kan ada 1 dengan -2. Berapa 1 dengan -2? -1. -1. 3 dengan -4. -1. -1. Dan seterusnya. Kan sudah ketemu kan? Berarti untuk Maksudnya? ini, ya, setiap 2 itu hasilnya -1. Setiap 2 hasilnya -1 kan? 1. Berarti ini -1-nya ada sebanyak berapa? Ada sebanyak Mhm. 3. Berapa? Eh, eh, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Oh, Yonda, itu ada titik 3. Titik 3 itu artinya di situ ada Terus 5 dikurangi 6, terus 7 dikurangi 8, dan seterusnya sampai angka terakhir 2008.
Berarti ini artinya min 1 dikali berapa? Separuhnya dari 2008. Maksudnya Pak? Yaitu, Bingung. wes. Ya wes, mungkin bingung ya. Kita coba pakai angka yang paling kecil aja. 1 min 2 ditambah 3 min 4 ditambah 5 min 6. Berarti ini berapa? Min 1, min 1, min 1. Artinya min 1 kali 3. Ke. Clear ya? Kalau ini ya. Iya. Oke. Misalkan 1 min 2 ditambah 3 min 4 ditambah 5 min 6 ditambah 7 min 8 ditambah 9 min 10. Hasilnya berapa kira-kira? Min Mm-mm. 5 Ya, hasilnya kan min 1 kali 5. 5 itu didapat dari mana? dari jumlah pengurangan. Dari separuhnya 10. 3 ini didapat dari mana? Separuhnya 6. Oke. Clear ya? Lumayan Berarti clear. dari sini soal soal yang kamu punya kan min 1 min 2 ditambah 3 min 4 ditambah 5 min 6 dan seterusnya sampai terakhir 2007 dikurangi 2008. Nih, soal yang ini maksudnya. Nah, berarti yang saya kasih tanda merah itu sebenarnya berapa sih? Min 1 dikali Min 1 dikali setengah 2008. berarti min 1 kali 1004. 1004. Jadi dari soal itu kita tuliskan 1000. Ini 1000. Ditambah min 1 kali 1004. 4. Terus ditambah. Nah ini diselesaikan. 2009 dikurangi 2010 adalah min 1. Terus 2011 ditambah 2012 min min 2011 ditambah 2012 adalah 1 ya. 1 min 1 hasilnya 0. Dari sini bisa kita tuliskan 1000 ditambah min 1004 sama dengan Min 4. min 4. Oke. Lanjut aja, Pak. Mm-mm. Nah, ini soal mulai. Perbandingan antara luas daerah lingkaran dengan luas daerah yang diarsir. Ya, luas lingkaran dibanding luas daerah yang diarsir. Luas yang diarsir itu apa rumusnya? Persegi, luas persegi kurangi luas lingkaran. Mm-mm. Jadi perbandingan luas lingkaran dibanding dengan luas persegi dikurangi luas lingkaran. Ya, sekarang dilihat. Kalau ini jari-jarinya R, berarti untuk persegi berapa ukurannya? Diameter. Diameter. Diameter itu berarti 2 kali jari. Berarti rusuknya persegi itu nanti 2 kali jari. Wes tinggal masuk no rumus kan? Luas lingkaran gimana? Pi
R pangkat, diameter. eh, bukan, pi kali diameter itu luas keliling. Oh iya, luas Rumus keliling. keliling. Rumus Kali keliling. jari, kali jari-jari. Pi kali jari-jari kuadrat. Ya, yang bawah luas persegi berarti 2R dikali tingginya juga 2R. Dikurangi luas lingkaran PR kuadrat. Dicoret nggak, Pak? Yang mana yang dicoret? Oh, enggak ya. Bukan. Nggak Oh, boleh. Nggak bukan. boleh. Ketemu hasilnya. Berarti ini 4R kuadrat dikurangi pi R kuadrat. Lah itu atasnya di mana, Pak? Apa? Maksudnya gimana tuh, Pak? Yang Oh, PR kuadrat di atas? ya. Belum ditulis. PR kuadrat dibagi dengan yang bawah 4R kuadrat dikurangi PR kuadrat ya. Iya. Terus ini bisa Coret. diselesaikan. Berarti hasilnya Pi dibagi 4 min Pi. Ih, Yes. Mau dilanjut atau dicatat dulu? lanjut aja, Pak. Lanjut. Nah, nomor 9. Yes. Nomor 9 itu soal model soal cerita. Ini bisa pakai eliminasi nggak, Pak? Bisa. Pakai logika saja bisa ini. Ketemu berapa nomor 9? Sebentar ya, Pak. Saya hitung-hitung dulu. Oke, hitung dulu. Dibahas aja deh, Pak. Saya kurang bisa. Oke. Nah, 2 buku, 3 pensil, dan 1 penghapus. Misalkan aja, misalkan harga 2 bukunya sebagai X, pensilnya sebagai Y, penghapusnya sebagai Z. Berarti kan 2 buku berarti 2X, 3 pensil, 3Y, tambah penghapus Z sama dengan 13.000. S. Terus ada kata-kata lagi, 2 buku, 2 pensil, 2 penghapus, seluruhnya berharga 12.000. 2 buku, 2 pensil, 2 penghapus, sama dengan 12.000. Yang ditanyakan apa? Berapa banyak kamu harus membayar untuk 3 buku, 4 pensil, dan 2 penghapus.
Nah, ini disederhanakan aja. Yang bawah kan masih bisa dibagi kan? Kita pakai eliminasi aja. Yang atas itu tetap ya 2x ditambah 3y sama dengan 8. Ditambah z sama dengan 13.000. Terus yang bawah sederhanakan aja. Berarti semua ruas dibagi 2. Dibagi 2. 2x dibagi 2. X. 2y bagi 2. Plus y. 2z dibagi 2. Berarti plus 2z. Berarti z ya. Sama dengan dibagi 2. 6.000. Berapa banyak kamu harus membayar untuk 3 buku? Berarti 3x 4 pensil berarti 4y dan 2 penghapus berarti 2 z. Nah, ini kan sudah bisa. Kalau 2x tambah x hasilnya 3x. 3y ditambah y hasilnya 4y. Z ditambah z hasilnya 2z. Jadi jawabannya ketemu 19 ribu. Oke. Oke. Kalau misalnya disuruh nyari harga per barangnya gimana, Pak? Kalau harga per barangnya nggak bisa, karena yang diketahui itu kalau harga per barang minimal ada 3 pernyataan. Itu kan cuma 2 pernyataannya. Pernyataan pertama yang ini, yang saya blok warna ungu. Pernyataan yang kedua warna merah. Karena hanya 2 bisa dipastikan antara pilihan ganda itu akan saling apa? Antara soal dengan pilihan ganda itu apa? Saling berhubungan. Jadi dia dua pernyataan itu nggak akan disuruh menyelesaikan satu persatu. Ininya itu. Lanjut. Lanjut, Pak. Yang nomor 10 itu rata-rata gabungan. Nilai rata-rata 29 siswa adalah 82. Kemudian ada 1 orang siswa mengikuti ujian susulan, nilai rata-ratanya menjadi 81,5. Nilai ujian tersebut. Nah, ketika kamu pakai rata-rata gabungan, tidak lain adalah rata-rata A dikali NA ditambah rata-rata B dikali NB dibagi NA plus NB. Tinggal dimasukkan aja. 82 kali 29. Ditambah 1 kali kali NB. nah, satunya itu miliknya NB ya. Rata-rata B-nya kan dicari. Terus NA-nya 29 plus 1. Nah, terus yang sebelah 81,5. Nah, tinggal dikalikan silang. Nanti ketemu hasilnya rata-rata B.
coba dulu ketemu berapa itu. Itu caranya berarti gimana ya, Pak? Dicoret bisa nggak, Pak? Enggak ya? Nggak boleh. Yang bagian bawah itu harus dijumlahkan dulu. 30. Mm-mm. Nah, berarti 81,5 dikali 30 sama dengan 823 kali 29 ditambah XB dikali 1. 41,5 dikali 30. Ya, tuh berapa barusan? Ya, 282 dikali 29. Itu hasilnya, bentar, Pak. Hmm, 1618. 1018. Oke. Habis itu tinggal 2445 ya dikurangi itu. Mm-mm. Jadinya hasilnya nanti Tadi 82 kali 29 berapa? 1618. Kayaknya keliru deh. Saya coba hitung ulang ya, Pak. Ya, dihitung ulang. 2378. 23, tujuh ya. delapan 2378 ditambah rata-rata B. Rata-rata B berarti 2445 dikurangi tiga tujuh 2378. delapan Tinggal dikurangi ketemunya berapa? Bentar, Pak. Saya hitung sebentar ya, Pak. Gitu. 67. Betul. 67. Oke, lanjut. Nomor 12. Loh, nomor 11-nya mana ini? Wah, kelewat ini. Nomor 12. Yuk. Nomor 13 juga nggak ada, Pak. Ya, dah. Oh iya. Kayaknya ini tak tak sortir yang soal SMP kayaknya. Soal SMP-nya saya buang kayaknya. Nomor 12 ketemu berapa? Bentar ya, Pak. Saya hitung. Di sana cuacanya gimana?
Kemarin hujan, habis itu hari ini panas, Pak. Hmm. Kalau di sini anginnya banter. Panas, anginnya banter. Pak, saya hasilnya yang D, Pak. Yang D berapa? Satu sembilan Angkanya, dua. angkanya. Angka genap positifnya 468. Oke, kita Kalau cek ya. dikali jadinya Kita cek dulu. Yang penting angkanya. Kalau perkalian tiga bilangan itu kan ngalikannya nggak susah. Nah, jadi katakanlah angka pertama A, karena genap berarti angka kedua A plus 2. Angka ketiga berarti A plus 2. 6. Sama dengan, 4, bukan sih, Pak? oh iya 4. 4. Ya, karena genap berarti selisih 2. S, A tambah A tambah A 3A ditambah 6 sama dengan 18. 3A sama dengan 12. A-nya ketemu 4. A-nya ketemu 4, maka apa? Perkalian tiga bilangan. Berarti kita harus mencari bilangan pertama 4. Berarti bilangan keduanya 6. 6. Bilangan ketiganya 8. Perkaliannya 4 kali 6 kali 8. Ya, yes. 4 kali 6, 24. 20. 24. Hmm. Berarti kan 24 itu akhirannya 4 ya. 4 kali 8 kan 32. Angka terakhir 2. Berarti jawabannya yang D. Lanjut aja, Pak. Mm-mm. Yaitu nomor 14. Oke. Ini pakai logika aja ya. Pakai logika terus apa? Dihitung. Dihitung waktu di masing-masing titik. Besok saya ada pembinaan dari kota, Pak. Dari kota. Iya. Ada seleksi, habis itu kebetulan lolos, Pak. Iya, alhamdulillah lolos. Oke. Yes, ketemu berapa itu? Bentar, Pak. Sedikit lagi, Pak. Mm-mm.
Intinya dicari waktunya masing-masing gitu aja. Oke. Itu yang 100 meter pertama udah ketemu, 100 kilo pertama udah ketemu sih, Pak. Ketemu berapa? 1 jam 40 menit. Kan 100 dibagi 80 kan? Iya. Ya, berarti 5/4 jam. Atau 5 sampai 5 jam, Bu, Pak. 5/4. Ini 5/4 kok. 51/4. 5/4 jam. Terus dijadikan menit. Karena yang diminta adalah dalam waktu menit ya. 5/4 jam itu 5/4 dikali 60 menit. Nah, coret, 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 1/15. Berarti 5 kali 15 adalah 75 menit. Terus ada yang kedua, istirahat. Istirahatnya tadi berapa? 25 menit. Nah, terus yang ketiga, jarak 100 kilo. Jarak 100 kilo itu ditempuh dalam waktu 120 kilometer per jam. Berarti di sini 100 dibagi 120. Coret-coret, 10 bagi 5 itu berarti 10 bagi 12 itu berarti berapa? Kalau disederhanakan 5/6. Ini ketemunya jam. Sama dengan 5/6 dikali 2 C kali 60. Ya, coret-coret 10, 50 menit. Yang diminta adalah total banyaknya waktu yang dibutuhkan. Berarti tinggal dijumlah. Ketemunya 150. Bentar, Pak, saya cerna dulu, Pak. Dicerna nggak apa-apa. Nanti kalau ada kesulitan tak jelaskan lagi. Itu berarti 5 per 6 dikali 60 ya, Pak? 60 karena 1 jamnya itu 60 menit. Itu kok ada 10-nya, Pak? Bukannya satu ya nanti, Pak? Oh, langsung, Pak. Itu nolnya juga Langsung. dicoret, Pak. Mm-mm. Oh, Langsung. Boleh 1/6-nya saja yang dicoret atau langsung. kalau soalnya kayak gini waktunya dalam jam ya, Pak, kalau nemu jawabannya. Kalau dari ini kita kita melihat satuan waktunya itu dari sini. Nah, kecepatannya kilometer per jam. Kecepatannya 120 kilometer per jam. Berarti kemungkinan nanti hasil yang di apa? Hasil waktu oleh soal itu pasti dalam bentuk jam. Tapi Itu sekali berarti lagi, kalau kecepatannya dalam per menit nanti jawabannya per menit juga ya atau gimana, Pak? ya, iya,
Oh, Nanti jawabannya ketemu menit. Seandainya nanti di soal itu disuruh menjadikan jam, ya hasil yang ada menitnya itu dirubah ke dalam bentuk jam. oke, Masih ingat lanjut kan? aja. Merubah menit, menit ke detik, detik ke jam. Ingat. Masih ingat. Oke, lanjut nomor 15. Kira-kira berapa itu? Membeli banyak tuh berapa, Pak? Hmm? Banyak Gak tuh ada tak? satuannya. Harga satu buku tulis 1.500. Jika membeli banyak, harga satu buku tulis nggak ada keterangan ya. Kayaknya membeli banyak itu pokoknya lebih dari satu kayaknya. Itu kira-kira belinya di toko mana? Pak Hilman. Karena lebih murah kan? Itu berarti nanti 30 rupiahnya dikali 155, Pak. Heeh, Diskonnya, Pak. diskonnya Oh, itu 30 rupiah lah. Oh iya 30 ya. ya, Pak. Heeh. Saya coba kerjakan sebentar ya, Pak. Iya dikerjakan aja. Sudah ketemu? Sudah Ketemu berapa? yang A. Ah, bener ya. Butuh dibahas apa enggak? Butuh aja, Pak. Oh, butuh. Ya wes. Jadi, berapakah harga 155 buah buku bila membeli di toko Gilman? Berarti kan 155 dikali
Lebih murah Rp30 berarti dikurangi kan? 1.500 Iya. dikurangi 30. 155 dikali 1, 4, berapa? 70. Nah, tinggal dikalikan. 155 dikali 1.470. Ketemunya 2000 dua dua ratus tujuh ribu delapan ratus dua lima dua tujuh 850. Gampang ini soalnya. Kalau misalnya caranya nggak dikurangi tapi langsung satu-satu gitu Pak, gimana Pak? Sama aja kan Pak? Sama, sama. Tergantung kamu lebih lebih enak Nyaman. pakai cara yang mana. Nah, Oh, secara logika semuanya benar. oke Pak. Lanjut aja Pak. Ada berapa soal sih Pak? Ada berapa ini? 18. Oh, Ya, nomor 16 sekarang. Nomor 16, luas suatu persegi 36 derajat. Misal titik misal E titik tengah AB dan F titik tengah BC, berapa luas trapesium EF AF AEFC? Berarti harus trapesium digambar. rumusnya apa? Lupa Pak. Kenapa? Trapesium luasnya rumusnya berapa? Nah, nggak bisa kalau nggak digambar. Tapi nek secara rumus ya trapesium itu tergantung trapesiumnya berbentuk apa. Tapi secara umum ya rumus trapesium itu jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Itu trapesium. Oh, jadi panjang sisi jarinya berapa? Habis itu dibagi dua Hmm, dikali. dikali tinggi. Hmm, Nah, tapi kalau nomor 16 ini harus digambar. Gambar dulu aja. Gambarnya sudah jadi. Terus kita kasih titik A, B, C, D. Luas persegi 36. Berarti sisinya berapa? 6. Nah, oke, benar ya. Terus titik E tengah-tengah AB. Berarti kan E di sini. Terus titik F tengah-tengah BC. F-nya di sini. Ini dihubungkan. Luas trapesium kok E. AE. Saya kasih warna merah. Luas trapesium AE. Terus EF. Terus FC. FC itu ini. Terus ya. Berarti luas trapesium ini lebih enak menggunakan apa? Mencari luas itu lebih enak menggunakan luas. Eh, Ya, Luas apa luas ini? apa? Masih Luas lupa. ABC itu luas apa? Luas persegi. ABC. Hah? ABC. Hmm. Maksudnya ABC itu bangunnya berbentuk apa? segitiga. Segitiga. Terus EBF segitiga.
3. Tiga. AB-nya berapa? Ntar kurangi segitiga kecil. AB-nya 6 ya. Kalau segitiga kecil, EB-nya 3. Tiga. Kenapa kok 3? Karena E adalah titik tengah AB. Jadi, ini tinggal ditulis. Luas trapesio sama dengan luas segitiga besar dikurangi luas segitiga kecil. Luas segitiga besar berarti setengah dikali 6 dikali 6. Luas segitiga kecil berarti setengah dikali 3 kali 3. 6 kali 6-nya dari mana, Pak? Tingginya 6, Pak. Iya, tingginya 6 kan? Ini kan? Oh. Yes, ini 2 setengah kali 6 3 3 kali 6 18. Setengah dari setengah kali 3 kali 3 9 per 2. 9 per 2 itu 4,5. Ketemunya 13,5. Yes, silakan dicermati. Adakah yang bingung? Sejauh ini alhamdulillah nggak ada. Gak Jadi ada. kalau segitiga itu Heeh. mestinya segitiga sama sisi atau enggak ya Pak kira-kira? Kalau dari gambar ini segitiganya bukan sama sisi, tapi segitiganya pasti siku. Oke, memang selain pakai luas segitiga ada lagi nggak sih Pak? Sebenarnya bisa menggunakan luas trapesium, tapi nanti kesulitannya mencari tinggi. Tinggi trapesium yang nggak ada. Oke, lanjut aja Pak. Lanjut, yuk. Ini gampang ini. Mencari keliling. Kalau kayak gini biasanya saya pisah-pisah Pak. Harus kita bisa memang. Saya coba kerjakan ya Pak. Oke. S itu satuan apa ya Pak? Mana? S yang ada di soal. Iya. Apa ya? S-nya itu apa ya? S-nya itu S-nya itu pengali mungkin. Oke. Kayaknya pengali kayaknya. Jadi apa? Misalnya 6S sebenarnya itu 6 berapa? Oh. Kalau kayak gini saya susahnya nanti mencari tahu S-nya, Pak. Iya, memang pertama kali kita harus mencari S-nya dulu. Dari mana? Dari keliling. Lilingnya. Tapi kok beberapa ada ya, tapi yang kanan bawah kok zong ya, Pak. Ada tulisannya, Pak. Kiri bawah. Kanan, Pak, kanan. Oh, kanan. Kanan bawah.
Ada. Bisa dicari itu. Dicari aja. Yuk, tak kasih garis bantuan. Ini berapa? 18. 18 S ya. Ini berapa? 16S. 16 S. Berarti di sini berapa? 2S. Oke, ketemu kan? Sekarang yang bawah caranya sama ya. Berarti yang bawah kamu pisahkan dari sini. 8, 6 sama 6. Berarti 20. 20 ya. 20 S. Nah, ini sudah ada 12 S. Berarti yang belum ada ini kan 8S. 8 S. S ketemu kan? Dari situ sudah ketemu kelilingnya. Selesai dah. Dibahas aja deh Pak. Kalau saya ngitung nanti tambah lama. Oke. Di jumlah dulu ya kelilingnya ya. Itunya kelilingnya Kita kita mulai dari yang mana? Yang 10 S. Dari sini wes. 10 S ditambah 12. Berapa? 22. 22 ditambah 2 S. 24. Tambah 8 S. 32. Tambah 8 S. 40. Tambah 6. 46. 46 tambah 10. 5. 6. 56 tambah 6. 62. Tambah 6. 68. Tambah 8. Eh, 70. 6. Heeh. 76 kali 3. Ya, berarti keliling sama dengan 76S sama dengan 304. S-nya ketemu 304 dibagi 76. Ketemu berapa itu? 4 Pak, 4. 4. Eh, iya Pak, 4. 4. Kan sudah ketemu S-nya. Sekarang tinggal nyari apa itu? Luas Luas. daerahnya. Hmm. L3 yang mana Pak? Yang ini. Oh. L4 yang bawah. Wes, tinggal dicari satu-satu. L1 6 kali 6 ya. S-nya jangan lupa. 6 kali 6, 36 kali 4, 144. Hmm? 144 dari Eh, mana 144? enggak ada Pak, salah-salah. 24 kali 24. Ayo,
Berapa dong? 576. Iya, benar 576. Luas yang kedua belum. Luas yang kedua berarti 14. Mm-mm. empat Dengan belas kali 10 ya. 10. 10S kali 144. 14 kali 4. 4 kali 4. S-nya tadi berapa? 4 kan? 4. Berarti 56. 40 kali 56. Mm-mm. 4 kali 56. 200. 2200. 2240.